Bayangkan, seorang pria kaya raya, tampan, dan sempurna, tapi menyimpan satu rahasia kelam. Dokter menyatakan dirinya mandul. Ia menutup diri dari cinta, hingga suatu malam, takdir mempertemukannya dengan gadis polos yang sama sekali tak tahu siapa dia. Satu malam singkat mengubah segalanya. 3 minggu kemudian, gadis itu hamil, dan keajaiban yang mustahil ternyata benar terjadi. CEO yang dikira mandul itu kini akan menjadi ayah. Tapi apakah itu cinta atau hanya tanggung jawab? Saksikan kisah cinta yang lahir dari keajaiban, dari air mata menjadi kebahagiaan, dari kesepian menjadi keluarga. CEO mandul yang menemukan keajaiban ketika cinta bukan direncanakan, tapi ditakdirkan. Hujan turun deras malam itu. Di tengah kota yang tak pernah tidur, cahaya lampu menembus kaca gedung tinggi tempat seorang pria berdiri menatap gelap. Leonardo Hahn, CEO muda yang dikenal dingin, sempurna, dan tak tersentuh. Selama bertahun-tahun, ia menutupi satu rahasia besar. Dokter menyatakan ia mandul. Tak ada wanita yang tahu. Bahkan mantan tunangannya meninggalkannya setelah mengetahui itu. Namun, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis sederhana. Aira, mahasiswa tingkat akhir yang bekerja paruh waktu di hotel mewah tempat Leon sering menginap. Malam itu, Aira tak sengaja terseret dalam kekacauan. Ia mencoba menolong pria mabuk yang dikejar paparazzi, tanpa tahu bahwa pria itu adalah CEO ternama. Dalam keputusasaan dan luka hati, keduanya terjebak dalam satu malam panjang yang tak terduga. 3 minggu kemudian, Aira muntah di kelas. Temannya menyuruhnya memeriksa. Dan ketika ia melihat 2 garis merah di tes pack itu, dunia berhenti berputar. Aku hamil. Ia tak tahu harus menangis atau tertawa. Karena yang terjadi malam itu, ia pikir hanyalah kebetulan. Dan pria itu mungkin bahkan tak mengingat wajahnya. Namun, berita itu sampai ke telinga Leon. Bukan karena Aira menghubunginya, tapi karena asistennya menemukan laporan medis Aira saat perusahaan sedang membantu kegiatan sosial kampus. Leon terdiam. Selama ini dokter mengatakan ia tak mungkin punya anak. Tapi gadis ini mengandung darahnya. Leon menemuinya di tengah hujan di depan kampus Aira yang sederhana. Ia datang bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang kehilangan arah. Aira, suaranya berat, nyaris bergetar. Aku ingin bertanggung jawab. Aira menatapnya dengan mata berair. Aku tidak butuh uangmu, Tuan Han. Aku hanya ingin membesarkan anak ini dengan tenang. Namun Leon menggenggam tangannya. Aku tidak bisa diam saja. Anak ini adalah keajaibanku. Sejak hari itu hidup Aira berubah. Ia dibawa ke apartemen mewah, dimanjakan dengan semua yang tak pernah diimpikan. Perawatan kehamilan terbaik, makanan bergizi, pakaian desainer, bahkan kursi goyang di taman atap tempat Leon sering menemaninya membaca buku. Namun, di balik kemewahan itu ada satu hal yang membuat Aira takut. Apakah cinta Leon sungguh karena dirinya atau karena anak dalam rahimnya? Hari-hari Aira kini serba mewah. Apartemen seluas 300 meter persegi dengan pemandangan langit kota, makanan dari koki pribadi, dan perawatan dokter terbaik. Namun di setiap kemewahan itu, ada ruang kosong di hatinya. Leon selalu sibuk. Ia datang tiap malam, tapi sering diam. Sesekali menatap perut Aira dengan tatapan campuran kagum dan takut. Leon, Aira berkata pelan suatu malam. Jika nanti anak ini lahir dan ternyata bukan milikmu, apa kau masih akan menerimanya? Leon menoleh cepat. Mata dinginnya yang biasanya tak terbaca kini penuh luka. Jangan pernah bilang begitu lagi, katanya tegas. Aku tahu ini anakku Aira. Aku bisa merasakannya. Aira menggigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca. Ia belum tahu bahwa di balik ketegasan Leon ada ketakutan besar. Takut kehilangan lagi seperti dulu saat orang-orang meninggalkannya setelah tahu ia mandul. Namun kini, kehadiran Aira seperti menghidupkan harapan lama yang padam.
kabar kehamilan Aira bocor ke media. CEO Han memiliki anak dengan mahasiswi. Judul itu menghiasi seluruh laman berita keuangan dan gosip. Leon segera menggelar konferensi pers. Namun ketika wartawan menanyainya apakah ia mencintai wanita itu, ia hanya menjawab singkat, "Dia ibu dari anakku, itu sudah cukup." Aira yang menonton dari layar TV menangis diam-diam. Kalimat itu seperti pisau, tajam tapi juga lembut. Ia tahu Leon melindunginya, tapi sekaligus menyembunyikan perasaannya. Malam itu, Leon pulang lebih cepat. "Aku tak mau kau membaca komentar-komentar itu," katanya lembut sambil memegang tangan Aira. "Mulai besok, kita akan pindah ke villa di tepi pantai. Di sana lebih tenang." Aira mengangguk, namun hatinya masih penuh tanya. Apakah Leon melakukan semua ini karena cinta atau karena merasa bersalah atas satu malam itu? Beberapa minggu sebelum persalinan, Aira jatuh pingsan. Leon segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang tunggu, dokter pribadi Leon datang dengan wajah serius. "Tuan Han, saya harus jujur. Hasil tes Anda dahulu keliru. Anda tidak mandul. Itu hanya efek sementara dari obat perawatan lama." Leon tertegun. Dunia seolah berhenti berputar. "Jadi, selama ini ia bukan mandul," gumamnya pelan. "Berarti Aira benar-benar mengandung anakku?" Hatinya bergetar. Ia teringat semua tatapan Aira, setiap kalimat lembut, setiap air mata yang ia tahan. Selama ini, Leon merasa cinta itu tak mungkin baginya. Tapi kini, cinta itu nyata, hidup. Malam kelahiran tiba. Petir menyambar di luar jendela rumah sakit. Aira menahan sakit sambil menggenggam tangan Leon erat-erat. "Leon, jangan pergi. Aku di sini, Aira. Aku nggak akan kemana-mana." Ketika tangisan bayi pertama kali terdengar, air mata Leon jatuh. Ia menatap bayi mungil itu dengan pandangan tak percaya. "Putraku," katanya lirih. "Aku punya keluarga sekarang." Aira tersenyum lemah. "Dia mirip kamu." Leon menatapnya, lalu berbisik di telinganya. "Terima kasih sudah memberiku keajaiban. Aku mencintaimu, Aira. Dari awal, aku selalu mencintaimu." 3 tahun berlalu. Aira kini menjadi istri sah Leon Han dan ibu dari 2 anak lucu, Noah dan Lia. Ia masih sederhana, masih suka menanam bunga di taman atap rumah mereka. Sementara Leon berubah. CEO dingin itu kini lebih sering tersenyum, lebih sering di rumah. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk Aira sendiri. Setiap ulang tahun Aira, ia menutup seluruh hotel bintang 5 hanya untuk makan berdua saja. Kadang-kadang, Aira masih teringat masa-masa susahnya dulu, mahasiswi miskin yang takut pada dunia. Tapi setiap kali ia melihat Leon menidurkan anak-anak sambil menyanyikan lagu lembut dengan suara serak itu, ia tahu satu hal pasti. Cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang bertahan. Dan Leon bertahan bersamanya. Mereka berdua dalam segala luka dan keajaiban menemukan syurga mereka sendiri. Beberapa tahun kemudian, Leon menulis surat untuk Aira. "Aira, dulu aku pikir aku pria yang rusak. Tapi kau datang, membawa cahaya kecil yang menumbuhkan harapan. Kau memberiku keluarga, cinta, dan alasan untuk hidup. Jika suatu hari aku tak ada lagi di dunia ini, tolong sampaikan pada anak-anak kita bahwa ayah mereka tidak sempurna. Tapi ia bahagia karena pernah mencintai ibunya sampai surga." Aira membaca surat itu dengan air mata menetes, lalu tersenyum. Ia menatap langit senja dan berbisik, "Aku juga mencintaimu, Leon, sampai surga."